Terima kasih Anda masih bersama kami di Halo Indonesia. Di tengah naiknya harga pangan, masih banyak orang yang justru membuang makanan. Melihat ini, organisasi sosial Aksata Pangan mewadahi pengumpulan makanan untuk diolah dan dibagikan kembali kepada warga tak mampu. Sebuah komunitas di kota Medan bernama Aksata Pangan membangun food bank atau bank makanan. Food bank ini berfungsi sebagai pusat koordinasi dan wadah mengumpulkan pangan yang didapatkan dari berbagai sumber untuk diolah, disimpan, dan didistribusikan kembali untuk masyarakat prasejahtera. Tak hanya itu, komunitas ini juga mengadakan program kunjungan ke masyarakat prasejahtera atau KUPAS. Dalam program ini, Aksata Pangan memberikan makanan fresh atau near expiry date yang masih layak dikonsumsi. Program ini juga memberikan edukasi tentang label makanan yang tercantum di setiap makanan. Ada pula program Food Heroes, yaitu kerjasama dengan berbagai perusahaan food and beverages untuk menyelamatkan makanan berlebih yang berpotensi terbuang dan membagikannya kepada warga yang membutuhkan. Sebagai informasi, keseluruhan sampah di Indonesia 44%-nya adalah food waste dan sisa makanan. Padahal 19,4 juta warga Indonesia belum mampu memenuhi kebutuhan pangan mereka. Baik pemirsa, lalu seperti apa aksi Food Bank ini? Kita langsung saja berdiskusi dengan Siti Suci Larasati selaku CEO Aksata Pangan. Selamat siang Mbak Laras, apa kabar? Salam sehat. Siang Mbak, kabar baik. Kabar baik, luar biasa. Mbak Laras, ini mungkin isu pangan menjadi isu yang selalu menjadi perhatian ya, apalagi masih banyak kesenjangan masyarakat untuk juga memenuhi kebutuhan dalam sektor pangan begitu. Dan kita selalu diperhadapkan dengan bahan pokok yang naik. Nah, teman-teman dari Aksata Pangan sendiri ini akhirnya punya perhatian ke sana. Kalau dilihat dari teman-teman yang bergerak di Medan sendiri, apa sih kondisi masyarakat di sana yang akhirnya sampai sejauh ini melakukan kegiatan-kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat prasejahtera khususnya di sana? Kalau kalau di Indonesia sendiri kan sebenarnya food waste jadi isu yang gak banyak didiskusikan sih, seperti tipe-tipe waste mungkin sampah plastik dan lain sebagainya. Tapi yang sudah kita tahu juga kalau misalnya ternyata 44% itu food waste isinya di Oke. TPA gitu. Nah, kalau di Medan sendiri, kalau berdasarkan indeks ketahanan pangan di 2020 mungkin sekitar 80% sudah ketahanan pangan, sudah mencerminkan. Tapi ada 18%-an kurang lebih seperti itu masyarakat masih rentan gitu, dan itu ada tersebar di 5 kecamatan dan mungkin lebih dari 20-an kelurahan kayak gitu. Oke. Ini Nah, menarik, kalau masih kita sendiri masih sebenarnya banyak masyarakat rentan ya. Mbak Lara ya. sendiri sama teman-teman ini kan turun ke lapangan melihat kondisi apalagi harga pokok naik. Adakah dampak yang makin dirasakan oleh masyarakat di sana yang dibantu juga oleh Aksata Pangan ini? Seperti apa begitu? Adakah mereka mungkin menceritakan kondisinya? Mungkin kita lebih membantu mereka memangkas akses pangan yang biasanya mereka tidak bisa beli di pasar gitu. Jadi mungkin bahan-bahan pangan yang kita bantu mostly adalah makanan yang seperti sereal, terus susu gitu. Jadi itu kita bantu untuk memangkas akses mereka biar tidak membeli gitu. Oke, berarti ada beberapa program-program juga yang akhirnya ini dilakukan begitu. Kalau boleh diceritakan ada program apa saja sih yang akhirnya juga mengakses masyarakat yang membutuhkan terkait tadi ada kesenjangan untuk memenuhi kebutuhan pangan nih di Kota Medan? Oke. Kalau program-programnya sendiri sih kita punya setiap hari kita Food Heroes Bakery, jadi kita selamatin oversupply dari produksi bakery itu. Jadi biasanya mereka buang, terus bisa jadi juga pakan ternak, tapi kalau masih bisa dikonsumsi kita selamatin, kita salurin ke masyarakat, itu dengan bakery setiap harinya. Terus juga kalau di setiap minggunya kita punya program kunjungan ke masyarakat, jadi kita biasanya quick survey dulu, kita datengin mungkin local authority kayak Pak Lurah atau camat di sana untuk izin, terus kita kasih kupon supaya saat pendistribusian tidak ricuh gitu ya. Oke. Jadi kupon itu akan ditukar dengan bahan pangan yang akan kita kasih. Jadi misalnya dari bahan makanan itu adalah donasi yang datang ke kita.
karena misalnya concernnya sudah mendekatin expired date atau best before, atau juga bahan pangan sayuran yang diberikan karena misalnya oversupply atau juga ugly produce, jadi tidak layak untuk dijual atau mungkin tidak profitable untuk dijual gitu. Lalu yang ketiga, kita punya cooking class, jadi cara kita mengubah makanan yang sudah best before untuk kita ubah ke bentuk bahan pangan yang lain atau cemilan yang lain gitu. Oke, artinya tetap Sejauh ini sih itu yang sering. akhirnya tetap makanan yang masih layak juga ini yang diberikan untuk teman-teman masyarakat yang membutuhkan begitu. Berarti ini ada juga kerjasama antara mitra-mitra yang nantinya mereka berdonasi begitu ya Kak ya, untuk nanti akhirnya makanan-makanan yang tadi sudah dijelaskan kriterianya baru disebarluaskan lagi kepada teman-teman yang membutuhkan. Nah, itu mitra-mitra siapa saja yang akhirnya terlibat dan apakah ini terbuka untuk masyarakat umum ketika mereka juga di Kota Medan khususnya ya, ini merasa banyak begitu makanan-makanan yang masih bisa didistribusikan kembali. Nah, itu seperti apa konsepnya? Iya, gerakan ini tuh kita tidak bisa bekerja sendiri, kita butuh banyak pihak yang bergabung dengan kita. Nah, kalau untuk donasi yang datang hari ini kita dapat dari food companies, mungkin ada sekitaran 4 food companies yang sudah bermitra dengan kita, lalu ada lokal bakery, jadi itu cara kita menyelamatkan roti, terus juga ada lokal grower seperti petani hidroponik dan supplier sayuran. Dan masyarakat juga bisa langsung misalnya untuk datang berdonasi ke kita, misalnya apakah itu makanan yang masih jadi bahan pangan atau makanan yang sudah bisa langsung dimakan, apa saja bisa gitu. Jadi Oke. kita membuka kesempatan yang sebesar-besarnya sih. Baik, tadi juga sempat disinggung akhirnya kan teman-teman relawan juga ini turun ke lapangan mengunjungi masyarakat yang membutuhkan sekaligus membagikan donasi-donasi yang sudah dikumpulkan begitu. Biasanya kegiatan apa saja sih kemudian yang dilakukan oleh teman-teman juga di lapangan bersama masyarakat yang mungkin saat itu memang membutuhkan makanan begitu? Oke. Konsepnya food bank kita tidak bisa membagikan ke orang-orang yang random mungkin di jalanan karena di sini ada trust dari food donors yang concern ke produk gitu. Jadi ada brand di situ. Jadi kita tidak bisa kalau kita menjaga sesuatu hal yang terjadi di kemudian hari kita bisa tracking. Jadi mostly teman-teman volunteer yang turun kita sudah melakukan survei terlebih dahulu ke masyarakatnya atau mungkin cara lain kita punya namanya frontliner organization. Jadi kita bekerja sama dengan organisasi seperti panti asuhan, rumah baca yang mereka punya warga binaan yang dimana pasti punya bisa dimonitoring dan bisa dievaluasi dengan makanan yang diberikan. Jadi teman-teman volunteer bisa datang untuk memberikan makanan yang baru saja mereka rescue dari bakery langsung dibagikan ke anak-anak panti atau teman-teman yang punya komunitas warga binaan. Di sisi lain, di setiap minggunya kita juga punya program kupas, kita langsung bertemu ke masyarakat untuk membagikan langsung. Oke, berarti sejauh ini memang sudah dipetakan begitu ya Mbak Laras. Ya, Sudah kemana ya, saja kemudian bantuan-bantuan donasi makanan ini diberikan dan tadi menarik bahwa tidak random begitu ya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, tapi memang sudah ada survei terlebih dahulu. Adakah kriteria mereka-mereka yang menerima bantuan dari Aksata Pangan sendiri? ya. Kita skupnya masih concern ke Kota Medan, jadi dari kecamatan, dari kelurahan dan sebagainya. Kalau misalnya kriteria kita punya target beneficiary kita adalah masyarakat prasejahtera yang menengah ke bawah, terus aspiring middle class, disability, terus anak-anak di panti asuhan dan saya pikir masyarakat dengan kategori kelompok tersebut yang paling bisa kita kontrol gitu. Oke, berarti sejauh ini masih dilakukan untuk kegiatannya sendiri tadi dalam seminggu begitu, ketika mendistribusikan makanan-makanan bagi masyarakat yang membutuhkan. Itu dilakukannya ada jadwalnya kah atau memang ini sekaligus mengikuti bagaimana terkumpulnya donasi makanan-makanan yang juga dikumpulkan oleh teman-teman relawan? Iya, eee, kita dua situasi sih dan kondisional sih, Mbak. Jadi bisa jadi memang kita sudah punya jadwal dalam setiap 2 minggu sekali gitu ya, kita harus turun ke lapangan untuk mendistribusikan karena kita kejar-kejaran dengan waktu expired date donasi gitu.
Terus, kadang juga kita tergantung dengan, lagi banyaknya volume donasi yang datang gitu. Karena kita nggak tahu, seperti pandemi Covid kemarin waktu di awal 2020, itu tuh kita, mendapatkan lebih banyak, donasi makanan dibandingkan sebelum pandemi gitu. Karena, daya beli masyarakat sebenarnya menurun waktu itu. Jadi, perusahaan-perusahaan makanan tidak banyak, terjual, dan itu, daripada mereka destroy karena ada kerugian ekonomi di situ membakar, mereka, drop ke food bank gitu. Oke. Lalu untuk, dalam mengumpulkan juga, begitu kan pasti ada mitra-mitra yang akhirnya ingin berdonasi begitu ya. Apa sih kemudian syarat-syarat untuk bermitra bersama teman-teman sendiri jika memang memiliki, hal yang sama begitu, gerakan yang sama untuk, tidak membuang makanan, apalagi ini penting ya, tadi ada edukasi juga yang diberikan oleh teman-teman. Mmm, Kita tuh, punya beberapa kriteria yang sebenarnya bahan pangannya bisa dikonsumsi oleh siapapun, karena food bank bersifat tidak diskriminatif. Jadi bisa dikonsumsi oleh siapapun dan itu masih layak dimakan. Kalaupun misalnya tidak layak dimakan, digunakan untuk yang lain, misalnya untuk, pakan ternak, magot. Jadi ada namanya pembedaan-pembedaan yang mana yang bisa dikonsumsi, yang mana yang tidak bisa dikonsumsi, dan selagi masih sejalan dengan, kegiatan pembagian asata pangan, jadi kita juga membuka kesempatan dan siapapun boleh bergabung. Oke, ini luar biasa sekali. Akhirnya makanan tadi tidak menjadi limbah begitu ya, bisa kemudian dialokasikan tadi, tidak hanya dibagikan ketika juga sudah tidak bisa dikonsumsi, bisa jadi diolah dengan maggot dan lain-lainnya. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, tapi kita harus jeda sejenak ya, Mbak Laras. Dan pemirsa, usai jeda kita masih akan kembali, tetap bersama kami di Halo Indonesia.